Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sekaligus kemampuan untuk menghadiri majelis taklim yang di dalamnya kita bertafaqquh fid din, yang insyaallah merupakan tanda kita dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik insyaallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada seseorang, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Insyaallah dengan cara seperti ini menghadiri majelis taklim, kita akan memahami agama karena kita mengkaji ilmu demi ilmu. Pada pagi hari ini kita akan membahas Mutiara Fitrah Ahadits Mukhtarah, buku kecil yang isinya adalah Kitabul Hudud. Isinya tentang hukum-hukum di dalam Islam. Saya kasih nama Mutiara Fitrah. Mutiara itu sesuatu yang berharga, fitrah itu suci, sesuatu yang berharga dan suci. Ahadits mukhtarah artinya hadis-hadis pilihan. Bagaimana tidak berharga dan suci? Karena poin-poin hukum yang diambil adalah dari hadis-hadis pilihan. Saya termotivasi untuk memberi judul seperti ini karena ketika itu saya membaca sebuah statement dari orang yang katanya muslim, tapi dia mengatakan Al-Quran dan hadis adalah sumber masalah. Jadi dia mengatakan demikian, maka kita termotivasi untuk memberi judul Mutiara Fitrah, sesuatu berharga dan suci karena diambil dari hadis-hadis, di mana hadis-hadis tidak lain adalah sabda Nabi. Sabda Nabi tidak lain adalah semuanya berdasarkan wahyu. Kita langsung saja mulai pada hadis yang pertama, halaman 1. Kita mulai dari hadis yang pertama. Dan sebelumnya perlu kita sampaikan, kita di sini mengkaji hukum-hukum di dalam Islam. Kita berhudud, maka butuh sabar di dalam mengkajinya. Butuh sabar. Berbeda dengan mengkaji akhlak misalnya. Hadis dibaca terjemahannya bagaimana, ya itulah bisa diambil langsung poin-poinnya. Tetapi ini hadis-hadis tentang hukum
seringkali hadis yang satu terkait dengan hadis yang lainnya. Kemudian seringkali kita akan berhadapan hadis ini sifatnya am, umum, perlu ditaksis. Mana yang mentaksis? Artinya ini umum, mana dalil yang mengecualikannya, begitu. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu, perlu bersabar. Perlu bersabar. Agak rumit sedikit. Dan memang sengaja kita menulis tema-tema semacam ini bagi kita maksudnya adalah membuka cakrawala bahwasanya di dalam Islam itu ada kitabul hudud, kitab-kitab tentang hukuman. Biasanya bab semacam ini dikajinya nanti bab-bab nanti terakhir begitu. Kan bab awal kita mengetahui kita mutahharah, kita bersuci, kemudian kita bersolat, kita tentang sholat dan seterusnya, kita berzakah dan seterusnya, kita menikah dan seterusnya. Nah, biasanya kita berhudud itu nanti. Tapi paling tidak kita kenalkan terlebih dahulu. Di situ di covernya tertulis di sudutnya seri pendalaman ngaji. Artinya pembahasan semacam ini tidak kita bahas di teman-teman yang baru ngaji. Karena khawatir, jelimet ya, khawatir begitu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan insya Allah sudah ahli ngaji. Nah, makanya kita mengajak membahas tema ini. Hadis yang pertama, An Ubadah bin As-Samit qala, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala, khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. Athayyibu bithayyibi wal bikru bil bikri. Athayyibu jaldu mi'atin thumma rajmun bil hijarah wal bikru jildu mi'atin thumma nafyu sanatin. Rawahu Muslim. Kita membaca terjemahnya. Dari Ubadah bin As-Samit, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka, orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah, jejaka dengan gadis. Orang yang sudah menikah dicambuk 100 kali, kemudian dirajam dengan batu. Orang yang belum menikah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita lihat faedah hadisnya. Di dalam hadis ini kita secara zahirnya redaksi menunjukkan hukuman perajaman, hukuman zina baru diberlakukan kalau yang berzina itu orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah. Jejaka berzina dengan gadis, itu dohirnya redaksi hadis, sehingga dipahami kalau ada orang yang sudah menikah berzina dengan gadis, tidak ada eksekusi. Atau jejaka berzina dengan wanita yang sudah menikah, tidak ada eksekusi. Dohirnya hadis seperti itu. Jadi baru ada eksekusi hukuman kalau yang sudah menikah zinanya dengan yang sudah menikah pula. Lelaki yang sudah menikah zinanya dengan wanita yang sudah menikah pula, dijaga dengan gadis. Tapi apakah maksudnya demikian? Tidak. Maksudnya bukan demikian. Nabi menyebutkan orang yang sudah menikah dihukum kalau dia berzina dengan wanita yang sudah menikah. Demikian pula dijaga dengan gadis dihukum. Nabi menyebutkan demikian adalah
berdasarkan keumuman yang terjadi. Berdasarkan keumuman yang terjadi, lelaki yang sudah menikah akan menggait wanita yang sudah menikah, juga akan menggait gadis. Keumuman yang terjadi. Jadi bukan merupakan syarat. Akhirnya orang memahami, oh ini gak dihukum dong. Kenapa? Soalnya perzinaannya terjadi, lelaki sudah menikah dengan gadis, berarti gak dihukum. Loh kenapa? Kan disebutkan dalam hadis, disyaratkan kalau yang sudah menikah dengan yang sudah menikah. Nah itu keliru. Nah ini kita baru awal saja sudah mendapatkan seperti ini. Jadi zahirnya hadis tidak langsung dipahami seperti itu, tapi kita harus tahu Nabi bersabda demikian berdasarkan keumuman yang terjadi. Baik, yang berikutnya, hadis ini halaman 2. Hadis ini merupakan dalil bahwa hukuman jejaka dan gadis yang berzina adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun penuh. Jadi kalau ada jejaka berzina, gadis berzina, hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Zahirnya hadis ini sama saja, yuk lelakinya, yuk wanitanya, yuk jejakanya, yuk gadisnya, hukumnya sama. Dicambuk dulu, kemudian jejakanya diasingkan 100 tahun. Demikian pula 1 tahun ya, saking semangatnya. Jadi dicambuk dulu baru diasingkan 1 tahun. Demikian pula gadisnya. Tetapi apakah demikian? Ada pembahasan. Untuk jejaka, iya, dicambuk sebanyak 100 kali lalu diasingkan 1 tahun. Iya, untuk jejakanya. Tetapi apakah untuk gadis demikian? Dicambuk 100 kali kemudian juga diasingkan. Nah, ada pembahasan. Kita lihat pembahasannya. Kita bacakan hadis Muslim, masih halaman 2. Ala ibnika jildu mi'atin wa tadribu amin. Anak lelakimu jejaka harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi yang dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun siapa? Ya laki-laki. Ada hadis lain yang menjelaskan di dalam hadis Imam Muslim juga, yang lainnya. Jadi yang dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun itu anak laki-laki. Terus kalau gadis bagaimana? Kita lihat yang di bawahnya. Para pengikut Imam Malik, yaitu mazhab Maliki, berkata hukuman pengasingan tidak berlaku bagi si gadis, tidak berlaku bagi si gadis. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis sahih tentang dilarangnya wanita melakukan safar tanpa mahram. Kita tahu wanita itu boleh safar tanpa mahram? Tidak boleh. Wanita itu kalau safar harus dibarengi dengan mahram. Kalau tanpa mahram tidak boleh. Kita tahu itu. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang gadis yang berzina dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun? Pengasingan itu kan berarti memaksa dia safar tanpa mahram. Makanya hadis yang kita bahas sekarang ini itu sifatnya umum, ditahsis, dikecualikan oleh hadis tentang larangan wanita safar tanpa mahram.
Bisa dipahami, mohon maaf. Jadi hadis yang kita bahas sekarang ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Jejaka dan gadis dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Itu sifatnya umum. Kemudian ada hadis yang mengecualikan. Kalau si gadis enggak. Kenapa? Karena ada hadis larangan wanita safar tanpa mahram. Kemudian seandainya dikatakan, yo tetap diasingkan juga, sama seperti jejakanya. Nanti kan dia safar tanpa mahram, ya mesti ditemani oleh mahram dalam pengasingannya itu. Kalau dilakukan tindakan demikian, berarti akan terjadi penghukuman orang yang tidak bersalah. Sehingga kemudian inilah yang dikuatkan. Kita lihat yang berikutnya. Ibnu Qudamah berkata, halaman 3. Jadi mohon maaf, bisa bersabar seperti ini bahasnya? Bisa ya? Ya harus bersabar seperti ini. Ya. Ibnu Qudamah berkata, menurutku pendapat Imam Malik adalah pendapat yang paling tepat. Maka gugurlah hukuman pengasingan bagi wanita yang diberlakukan hukuman cambuk saja. Yang diberlakukan hukuman cambuk saja. Imam Asy-Syinkiti menyebutkan secara kaidah bahwa nas yang menunjukkan larangan lebih dikedepankan daripada yang menunjukkan perintah adalah lebih kuat. Baik, ini kaidah. Nas yang menunjukkan larangan, ketika berhadapan nas yang menunjukkan perintah, maka yang dikedepankan mana? Saya ulangi lagi. Nas yang menunjukkan larangan, jika di dalam tema yang sama berhadapan dengan nas yang menunjukkan perintah, mana dikedepankan? Yang menunjukkan larangan. Nah, contohnya tadi, wanita asingkan selama 1 tahun, kan perintah. Wanita asingkan selama 1 tahun, ini perintah. Ada nas yang menunjukkan larangan, dilarang wanita bepergian tanpa mahram. Yang satu memerintahkan untuk diasingkan, berarti kan dipergikan tanpa mahram. Sementara nas yang satunya mengatakan dilarang wanita bepergian tanpa mahram. Jadi ini perintah berhadapan dengan larangan pada tema yang sama. Yang dikedepankan larangan. Kenapa yang dikedepankan larangan? Karena ini jawabannya. Karena lebih maslahat. Lebih maslahat. Jadi mengedepankan kemaslahatan. Makanya kita lanjutkan. Hal ini dikarenakan ada kaidah yang berbunyi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi terjadinya kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Jadi ini kaidah luar biasa. Bapak Ibu kalau menghafal bagus sekali. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi terjadinya kerusakan itu lebih utama daripada mengejar keutamaan. Ini suatu keutamaan bahwasanya wanita harus diasingkan biar kapok, kan begitu. Suatu keutamaan harus diasingkan. Tetapi untuk meraih keutamaan ini terjadi kerusakan. Apa kerusakannya? Adanya larangan wanita bepergian tanpa mahram. Maka mengantisipasi terjadinya kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Nah ini alasannya. Maka kalau ada nas
nas yang menunjukkan perintah berhadapan dengan nas yang menunjukkan larangan, yang dikedepankan yang larangan. Karena ada kaidah tadi. Baik, kita mencoba melebarkan kaidah ini, jadi keluar dari pembahasan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi sesuatu kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Kita praktekkan di dalam kasus yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berniat memanjangkan sholat. Nabi berniat memanjangkan bacaan sholat. Kemudian ketika Nabi sudah mulai sholat, terdengar anak kecil menangis. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi bersikukuh karena dari awal ingin memanjangkan sholat, wis biarin aja anak kecil nangis, tetap aja saya seperti awal pengen memanjangkan sholat, tak panjangkan sholat? Apa begitu? Tidak. Di dalam hadis disebutkan Nabi berniat memanjangkan bacaan sholat. Ketika di tengah-tengah sholat mendengar ada anak kecil menangis, maka Nabi mempersingkat sholatnya. Kenapa? Nabi tidak ingin ibunya terganggu karena anaknya yang nangis. Sekarang kita lihat, kalau Nabi bersikukuh untuk memanjangkan sholat, itu kan berarti mengejar keutamaan. Di mana sholat yang panjang itu yang utama, terutama sholat subuh, setelah itu sholat isya dipanjangkan, itu utama. Tetapi kalau dipanjangkan, anak kecilnya terus menangis dan ibunya nanti semakin terganggu, dan bisa jadi nanti jamaah yang lainnya juga terganggu, maka ada kerusakan. Nah, maka yang dikedepankan mana? Mengejar keutamaan atau mengantisipasi kerusakan? Mengantisipasi kerusakan. Jadi kaidah ini lahir dari hadis Nabi. Kaidah ini lahir dari hadis Nabi. Contoh yang lain. Sholat isya yang utama itu dikerjakan di awal waktu apa ditunda? Ditunda. Sholat isya yang utama itu dikerjakan ditunda. Berbeda dengan yang lainnya. Zuhur, asar, maghrib, subuh yang utama disegerakan. Tapi untuk sholat isya ditunda. Kalau kita hitungan jam, begitu masuk waktu isya adzan, nanti qomatnya kapan? Jam 10. Itu yang utama. Atau tengah 11. Itu yang utama. Dan Nabi mengatakan demikian. Seandainya tidak memberatkan umatku, inilah waktu isya. Artinya inilah waktu sholat isya yang utama, ditunda sampai sepertiga malam yang kedua, ditunda. Tetapi sekarang pertanyaannya, yang Nabi terus menerus melakukan ditunda apa disegerakan? Disegerakan. Muwadhabahnya Nabi, kebiasaannya Nabi menyegerakan. Padahal Nabi menyampaikan yang utama adalah ditunda. Ini berarti apa? Mengantisipasi kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Kalau Nabi melakukannya selalu ditunda, maka bisa terjadi kerusakan. Para sahabat bisa jadi tidak sholat jamaah. Akhirnya yang lebih dikejar adalah yang kurang utama daripada mengejar yang lebih utama. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi kerusakan, dia lebih dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Jadi kaidah ini lahir dari hadis Nabi. Baik, sekarang kita terapkan. Jadi kaidah ini lahir dari hadis Nabi. Sekalian kita juga perlu tahu apa pengertian kaidah. Karena barangkali ada yang mengatakan, ini gimana? Kok hukumnya begini? Kaidahnya begini, kaidahnya begini. Kemudian dia mengomentari, yang saya minta itu dalil. Kok kaidah? Yang saya minta itu dalil. Nah, mari kita perlu sampaikan apa pengertian kaidah. Kaidah adalah
intisari dari dalil-dalil yang ada. Itu namanya kaidah. Intisari dari dalil-dalil yang dikumpulkan, diperas. Kalau ibaratnya santan itu diperas, itulah kaidah. Nah sekarang kita praktekkan. Ibu-ibu, pakaian yang utama bagi ibu-ibu, itu yang warnanya apa? Semakin gelap. Dan yang paling gelap hitam. Maka kalau ibu-ibu memakai pakaian yang paling gelap, itu lebih utama karena semakin sempurna menjaga auratnya, menjaga perhiasannya. Nah, suatu ketika misalnya ada seorang ibu mau pulang kampung. Dia mau pulang kampung. Dia tahu kampungnya ini masih jauh dari ilmu. Bahkan ada semacam pandangan baju warna hitam itu ciri pakaian sesat. Ada pandangan baju warna hitam itu ciri pakaian sesat. Sebagaimana saya waktu kecil dulu, kalau melihat ada orang-orang pakai baju hitam itu orang-orang sesat itu. Waktu saya kecil dulu. Jadi sampai sekarang pun masih ada. Kalau melihat ada orang-orang pakai hitam-hitam, itu aliran sesat. Nah, pertanyaannya, ibu yang mau pulang kampung ini mempertahankan mengejar yang lebih utama, yaitu memakai hitam-hitam, apa menurunkan derajatnya, memilih yang kurang utama dengan memakai yang berwarna-warna? Jawabannya apa? Mana yang dipilih? Tetap bertahan memakai yang hitam-hitam, apa berganti yang warna-warna? Kan jadinya kurang utama dong. Betul, jadinya kurang utama. Tetapi di sini terjadi untuk mengantisipasi kerusakan. Maka dia dikedepankan daripada mengejar keutamaan. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Karena kadang-kadang ada orang saklek. Wah, ini lebih utama kok. Masa kita mau turun yang kurang utama? Loh, Nabi sendiri loh melakukan. Legowo mendapatkan yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama, karena untuk mengantisipasi kerusakan. Nabi sendiri melakukan. Nah, kita lihat contoh yang lain. Mu'adz bin Jabal, dia menjadi imam sholat isya. Yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Dia baca surat Al-Baqarah. Ada makmum yang mufaraqah, memisahkan diri karena merasa gak kuat. Hal ini sampai kepada Nabi. Coba kita lihat, yang disalahkan oleh Nabi siapa? Mu'adz bin Jabal atau orang yang mufaraqah ini, yang memisahkan diri? Yang disalahkan siapa? Mu'adz bin Jabal. Kira-kira secara hukum perbuatan Mu'adz bin Jabal menyelisih syarat apa enggak? Tidak, malah mengejar utama. Sholat isya kan sunnahnya dipanjangkan. Tetapi di situ ada makmum yang Mu'adz bin Jabal kurang memperhatikan, ada makmum yang ternyata tidak kuat. Maka sesungguhnya siap turun untuk mendapatkan yang kurang utama daripada mengejar yang lebih utama untuk mengantisipasi kerusakan. Jadi jangan sampai nanti misalnya bapak-bapak, saya mau jadi imam, pas saya jadwal jadi imam nih, sholat subuh lagi, wah panjang, saya mau baca surat Maryam ini, panjang. Padahal bapak tahu posisi masjidnya itu di samping jalan raya, bukan masjid pesantren yang makmumnya para santri yang siap sholat panjang semuanya. Ini masjidnya masjid samping jalan raya. Apalagi jalan raya penghubung antar provinsi misalnya.
penghubung misalnya ke bandara, yang di situ diperkirakan banyak orang yang mau ke bandara kejar waktu, memaksakan diri membaca Maryam. Kira-kira nanti di tengah sholat ada orang yang keluar karena takut ketinggalan pesawat, yang salah siapa? Imamnya apa makmumnya? Imamnya. Lu secara hukum imamnya tidak salah dong. Kenapa? Kejar yang utama kok. Sholat subuh biar panjang. Betul. Tetapi mesti legowo mendapatkan yang kurang utama untuk mengantisipasi kerusakan. Baik. Jadi melebarkannya panjang ya. Nah, kita lanjutkan. Ini belum selesai sebenarnya. Hadis yang pertama belum selesai. Kita melebarkan karena ini kaidah kita dapati penting sekali yang kita jumpai sebagian ikhwan dan akhwat itu ada yang sakit, kaku. Pokoknya ini yang lebih utama. Sampai kemudian di antara mereka ada yang nggak mau datang ke pengajian lagi gara-garanya kok yang utama-utama ditinggal. Nah, makanya perlu kita sampaikan ya. Jadi ngaji itu atau di dalam beramal itu bukan yang terpenting semangat. Ini betul yang utama, bukan sekedar itu, tapi kan kita telah diajari ada konsep yang namanya hikmah. Dan habis sendiri kan kita lihat dari dalil-dalil yang ada legowo untuk mendapatkan yang kurang utama daripada yang lebih utama. Baik, jadi sekarang kita lebarkan karena pas mendapati kaidah ini, dan ini sekaligus untuk sebagai nasihat bagi ikhwan dan akhwat yang kaku. Baik, sekarang yang berikutnya, sebagian ulama memandang bahwa sebagai ganti dari pengasingan adalah ditahan agar dijauhkan dari manusia atau pemutusan komunikasi. Nah, ini ijtihad ulama yang lain. Karena tidak diasingkan, siapa yang tidak diasingkan? Gadis. Karena tidak diasingkan, maka dia ditahan, dikurung saja biar terputus komunikasinya dengan masyarakat. Hukuman. Iya, ini ijtihad. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hukuman zina bagi orang yang sudah menikah adalah rajam dan cambuk. Kan tadi redaksi hadisnya begitu. Orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah dirajam dan dicambuk. Mohon maaf, sebelum kita lanjutkan pembahasan, selama ini yang bapak-bapak ibu-ibu ketahui, misalnya ada lelaki berzina dan wanita berzina, dua-duanya sudah menikah, dia apa? Dirajam. Hadisnya menunjukkan dirajam dan dicambuk. Jadi gimana? Ya kita lagi ngaji ya, kita lihat, kita lagi mengkaji. Kalau rajam, sepakat para ulama. Rajam itu apa? Dilemparin dengan batu. Para ulama sepakat. Tetapi dicambuk terlebih dahulu sebelum dirajam. Maka di sini ada pembahasan. Kita lihat A, halaman 3 A. Ulama mengatakan rajam saja, tidak ada cambuk. Ibnu Katsir berkata, ini adalah pandangan jumhur ulama. Dalil mereka adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merajam pelaku zina pada zamannya. Ada yang namanya Ma'iz, ada wanita Al-Ghamidiyah, dan 2 orang Yahudi. Beliau tidak melakukan cambuk sama sekali, tapi langsung rajam. Langsung rajam, tidak cambuk. Loh, berarti yang dilakukan Nabi dengan hadis yang kita baca bertentangan dong. Iya, bertentangan, berbeda. Terus gimana, mana yang menjadi patokan? Ini kan sabda Nabi.
Orang yang berzina sudah menikah dengan yang sudah menikah, orang yang berzina yang sudah menikah dirajam dan dicambuk. Tetapi perbuatan Nabi hanya merajam saja. Gimana ini? Baik, nanti sampai pembahasannya. Nah, sekarang kita melihat pendapat yang lain. Dirajam juga dicambuk. Kalau tadi kan dirajam saja, sekarang dirajam dan dicambuk. Mereka mendasarkan tentunya pada hadis yang sedang kita bahas ini. Yang kedua, dalil mereka adalah athar Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mencambuk Syurohah Al-Hamdaniyah pada hari Kamis. Kemudian pada hari Jumatnya Ali bin Abi Thalib merajamnya. Jadi di hari Kamis dicambuk dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian di hari Jumatnya baru dirajam. Makanya ada ulama yang mengatakan dirajam dan cambuk, atau dicambuk terlebih dahulu baru dirajam. Mana yang kuat? Mana yang rajih di bawahnya? Rajih itu artinya mana yang kuat? Mana yang kuat dari dua perbedaan pendapat ini? Yang pertama mengatakan rajam saja. Yang kedua mengatakan dicambuk terlebih dahulu baru dirajam. Kita baca halaman 4. Yang rajih atau yang kuat, Allahu a'lam, adalah pendapat jumhur ulama. Karena kuatnya dalil mereka. Jumhur ulama yang mana? Jumhur ulama yang mana? Yang rajam saja. Yang rajam saja. Hadis kisah perajaman Ma'is Al-Ghamidiyah dan dua orang Yahudi datangnya belakangan daripada hadis Ubaidah bin As-Samit yang sedang dibahas sekarang. Yang sedang kita bahas sekarang hadis siapa? Ubaidah bin As-Samit. Yang sedang kita bahas hadis yang pertama ini adalah hadis Ubaidah bin As-Samit. Dikeluarkan oleh Imam siapa? Dikeluarkan oleh Imam siapa? Imam Muslim. Hadis Ubaidah bin As-Samit dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu datangnya lebih dahulu. Nah, ini kita perlu pelan-pelan. Hadis Ubaidah bin As-Samit yang sedang kita bahas ini datangnya lebih dahulu. Sementara perbuatan Nabi yang merajam Ma'is, siapa lagi? Wanita Al-Ghamidiyah dan dua orang Yahudi datangnya belakangan. Dua-duanya hadis. Dua-duanya hadis. Hadis fi'li dan hadis qauli dan fi'li. Entah qauli ucapan atau perbuatan atau takrir, intinya kan hadis. Intinya kan hadis. Nah, hadis yang sedang kita bahas ini datangnya lebih dahulu. Bahwasanya orang yang sudah menikah itu dicambuk lebih dahulu baru dirajam. Sementara perbuatan Nabi terhadap orang zina yang sudah menikah langsung merajam tanpa mencambuk, itu datangnya belakangan. Secara kaidah bagaimana? Secara kaidah bagaimana? Ini hadis lebih dahulu menunjukkan A, ini hadis belakangan menunjukkan B. Yang diambil yang mana? Yang datangnya belakangan. Kenapa? Hadis yang datangnya belakangan itu fungsinya sebagai nasih, menghapus hadis yang datangnya lebih dulu. Contoh yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan. Kita ambil contoh yang lain. Ada hadis yang maknanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Ada hadis yang lainnya mengatakan tidak membatalkan wudhu. Dia adalah anggota badanmu, tidak membatalkan wudhu. Yang mengatakan tidak membatalkan wudhu, ini kan bertentangan. Yang mengatakan tidak membatalkan wudhu datangnya lebih awal. Hadis yang mengatakan membatalkan wudhu datangnya belakangan. Maka yang diambil yang A apa yang B? Yang B, yang datangnya belakangan. Sehingga hukum
menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu telah dihapus oleh hadis yang menunjukkan membatalkan wudhu karena datangnya belakangan. Jadi apabila ada dua hadis yang temanya sama, maka dilihat mana yang datangnya lebih dahulu dan mana yang belakangan. Yang belakangan fungsinya sebagai nasib penghapus. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Hadis yang sedang kita bahas ini itu datangnya lebih dahulu, sementara perbuatan Nabi datangnya belakangan. Maka perbuatan Nabi yang langsung merajam tanpa mencambuk itu menghapus. Hadis yang datangnya lebih dahulu, yang cambuk dulu baru rajam. Sehingga orang yang berzina yang sudah menikah cukup langsung dirajam. Begitu. Baik, terus hadis yang pertama yang sedang kita bahas ini itu tidak lain adalah menjelaskan surat An-Nisa ayat 15. Masih halaman 4. Kita lihat halaman 4. Ya, halaman 4. Surat An-Nisa ayat 15. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Ini surat An-Nisa ayat 15. Tentang perzinaan, hukum awalnya itu begini. Kalau ada orang berzina, hukumannya apa? Tahan dalam rumah sampai mati, dikurung di dalam rumah sampai mati, atau sampai Allah menetapkan ketetapan yang kemudian. Jadi akan Allah tetapkan kemudian nanti. Sebelum Allah menetapkan syariat yang kemudian nanti, ya, sebelum Allah menetapkan syariat yang nantinya Allah tetapkan, maka orang yang berzina itu dikurung di dalam rumah. Nah, kemudian Nabi bersabda, hadis ini dalam hadis Ubadah bin As-Samit ini adalah menjelaskan surat An-Nisa, bahwasanya bukan dikurung dalam rumah, tapi adanya cambuk dan rajam. Ini syarat yang Allah akan tetapkan, yang Allah sudah menyatakan terlebih dahulu. Kurung dalam rumah sampai mati, atau sampai Allah menetapkan hukum yang baru nantinya. Nah, kemudian Nabi bersabda, hadis Ubadah bin As-Samit ini, maka hadis Ubadah bin As-Samit ini adalah penjelasan surat An-Nisa ayat 15. Tetapi kemudian prakteknya setelah Nabi menetapkan rajam dan cambuk, prakteknya untuk orang yang sudah menikah langsung dirajam. Berarti hadis ini dinasakh, dihapus, sehingga langsung dicambuk. Mohon maaf, bisa dipahami? Soalnya kok jelimet gitu ya Pak Bu ya? Iya, jelimet ya? Gak jelimet? Enggak, baik. Kalau enggak, alhamdulillah. Karena kan biasanya kalau langsung poin 1, 2, 3, 4, 5 kan gampang. Ini kok harus mengolah dulu gitu ya. Nah, kita mengkajinya mengolah dulu gitu. Baik, sekarang kita lihat halaman 5. Pembahasan jumhur ulama tentang athar Ali bin Abi Thalib. Athar Ali bin Abi Thalib yang mana? Athar Ali bin Abi Thalib yang mana? Ali bin Abi Thalib melakukan pencambukan di hari Kamis, kemudian merajamnya di hari Jumat. Jadi Ali bin Abi Thalib melakukan cambuk dan rajam. Nah, athar ini akan dilihat. Bagaimana tentang athar ini? Bagaimana tentang athar ini? Kita lihat kembali ke halaman 4 yang di atas itu. Kita kembali ke halaman 4 yang di atas itu. Ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, saya mencambuknya dengan kitabullah dan saya merajamnya dengan sunnah Nabi. Mencambuknya dengan kitabullah maksudnya surat An-Nur ayat 2, bahwasanya orang yang berzina itu dicambuk. Kemudian saya juga melakukan perajaman
berdasarkan hadis Nabi. Nabi merajam. Jadi maka saya menggabungkan dua hukuman. Maka saya menggabungkan dua hukuman. Apa dan apa? Cambuk dan rajam. Jadi Ali ketika ditanya perbuatannya, inilah jawaban Ali. Baik. Sekarang kita akan meninjau athar Ali ini, halaman 5. Poin A. Para ulama memperbincangkan kesohihannya. Nah, jadi para ulama memperbincangkan kesohihan athar ini. Benar enggak Ali bin Abi Thalib melakukan demikian? Benar enggak hadisnya atau atharnya itu para ulama memperbincangkan? Artinya para ulama sepakat apa enggak? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Benar enggak athar Ali bin Abi Thalib itu bahwasanya Ali menggabungkan cambuk dan rajam? Benar enggak? Sehingga sebagian ulama mengatakan itu dhaif, maka tidak boleh dijadikan rujukan. Athar Ali itu dhaif, tidak boleh dijadikan rujukan. Kemudian yang B, di dalam riwayat Al-Bukhari tidak disebutkan kata jilid atau cambuk. Sementara Al-Bukhari adalah orang yang paling besar dalam meriwayatkan athar Ali bin Abi Thalib. Kita mengetahui Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis tentang hukuman orang yang berzina yang sudah menikah. Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang orang yang berzina sudah menikah. Dan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tidak ada kata-kata cambuk. Tidak ada kata-kata cambuk, langsung rajam. Sementara siapa Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari adalah orang yang paling besar di dalam meriwayatkan athar-athar dari Ali bin Abi Thalib. Jadi orang yang paling besar, orang yang terdepan di dalam meriwayatkan athar-athar dari Ali bin Abi Thalib. Imam Al-Bukhari tidak membawakan ada kata-kata cambuk. Makanya ketika dikatakan Ali mencambuk, maka dipertanyakan. Sehingga ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Baik, sekarang lihat yang C. Mengambil riwayat yang di dalamnya disebutkan jilid atau cambuk tidak lebih utama daripada mengambil riwayat yang di dalamnya mencukupkan dengan rajam saja. Kenapa? Ya tadi poin A dan B tadi. Jadi begini, mana yang mau diambil nih? Riwayat yang menunjukkan cambuk dulu lalu rajam atau langsung rajam? Mana yang mau diambil? Maka kita katakan mengambil riwayat yang menunjukkan cambuk plus rajam tidak lebih utama daripada mengambil riwayat yang langsung rajam. Kenapa? Karena athar Ali dipertanyakan. Itu yang pertama. Athar Ali dipertanyakan. Yang kedua, Imam Al-Bukhari adalah orang terbesar, terdepan di dalam meriwayatkan athar-athar dari Ali bin Abi Thalib, tidak menyebutkan pencambukan. Nah begitu. Baik. Sekarang yang D. Kita lihat yang D. Masih kuat membahas seperti ini? Wah. Biasa menalar kok. Biasa menalar. Jika kita terima athar Ali sebagai riwayat yang sahih, misalnya begini, ya wis, umpamanya athar Ali itu sahih gimana? Padahal kan kita tahu para ulama tidak sepakat dan mengatakannya dhaif. Tetapi seumpamanya kita terima kita terima athar Ali yang menggabungkan cambuk dan rajam sebagai athar yang sahih, kira-kira bagaimana? Seandainya kita terima athar Ali sebagai athar yang sahih, maka harus diketahui itu adalah semata-mata ijtihadnya Ali. Dari mana itu semata-mata ijtihadnya Ali? Dari jawabannya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Wahai Ali, engkau melakukan ini, menggabungkan cambuk dan rajam?" "Iya, aku melakukan cambuk dengan Al-Quran dan aku melakukan rajam dengan
sunnah Nabi. Jadi ijtihadnya Ali. Kemudian yang pertama ini adalah ijtihad. Sekarang yang kedua, apakah para sahabat yang lainnya sepakat dengan Ali bin Abi Thalib menunjukkan pengingkaran? Mana yang menunjukkan pengingkaran? Ya, pertanyaannya itu menunjukkan pengingkaran. Ali, kamu melakukan ini karena yang dipahami oleh para sahabat, kalau orang berzina sudah menikah langsung dirajam, itu dipahami oleh para sahabat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, maka itulah yang dipahami oleh para sahabat. Maka pertanyaan para sahabat, kawan-kawannya Ali bin Abi Thalib kepada Ali menunjukkan pengingkaran. Ini seandainya athar Ali diterima sebagai athar yang sahih, juga harus dipahami itu ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Dan yang namanya ijtihad itu bisa saja saja salah. Ya, benar bisa salah. Dan dalam hal ini para sahabat yang lainnya mengingkari, karena yang mereka pahami dari Nabi adalah langsung dirajam. Selesai hadis yang pertama. Hadis yang pertama aja panjang ini. Ada 10 hadis ini sampai dulu mau. Ini baru hadis yang pertama. Makanya mohon maaf, saya kan kasih di pojokan seri pendalaman haji. Jadi lebih mendalami gitu loh. Okay. Jadi kayak semacam ngaji usul fiqh. Kalau Bapak Ibu ngaji usul fiqh itu lihat kaidah, keterkaitan antara hadis yang satu hadis yang lainnya, wah begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi bisa dinikmati Bapak Ibu? Bisa dinikmati. Baik, sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Biasanya kalau mikir jadinya nggak ngantuk. Hadis yang kedua. Mungkin nanti dibantu baca terjemahannya, guys. Ada mic-nya? Yang kecil, oke. Punten. An Abi Hurairah annahu qala ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu fatanaha tilqa'a wajhihi faqala lahu ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta thana dhalika alaihi 4 marrat. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang muslim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang di masjid, dia memanggilnya, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Mendengar perkataan itu, beliau langsung memalingkan wajahnya. Lalu orang itu kembali menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Beliau pun kembali memalingkan wajahnya. Hal ini terjadi berulang 4 kali. Setelah orang itu bersumpah atas dirinya sebanyak 4 kali, Rasulullah memanggilnya dengan mengatakan, "Apakah kamu gila?" "Tidak," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menikah?" "Ya," jawabnya. Maka beliau bersabda, "Bawalah dia dan rajamlah dia." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Siapa lelaki di sini yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasulullah berpaling. Dia kejar lagi, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasulullah berpaling lagi, berpaling, melengos. Dikejar lagi, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Maka Nabi berpaling lagi, melengos. Sampai berapa kali? 4 kali. Siapa lelaki ini yang datang kepada Nabi mengaku dirinya telah berbuat zina? Dia adalah Ma'iz bin Malik al-Aslami. Ma'iz bin Malik al-Aslami. Dalam riwayat yang kita bahas tidak disebutkan namanya, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan namanya. Jelas namanya adalah
Ma'is bin Malik al-Aslami. Kita langsung poin yang ketiga. Nabi bertanya, Anda gila? Untuk kepastian hukumnya, karena orang gila tidak mendapatkan taklif syar'i. Orang gila dapat hukuman dosa atau pahala? Tidak. Makanya Nabi bertanya, kan dia kejar sampai 4 kali. Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, tetaplah hukuman. Nabi melemos. Ya Rasulullah. Nabi melemos lagi. Ya Rasulullah, dikejar sampai 4 kali. Makanya Nabi bertanya, kamu gila? Enggak. Kenapa Nabi bertanya, kamu gila? Untuk memastikan hukuman. Dia ini orang waras yang, kalau waras kan mesti dihukum. Kalau tidak waras ya berarti gila, tidak dihukum, tidak ada taklif syar'i. Kemudian pertanyaan Nabi, kamu sudah menikah? Untuk apa Nabi bertanya demikian? Kamu sudah menikah? Karena untuk suatu kejelasan, orang yang belum menikah dengan yang sudah menikah hukumannya berbeda. Makanya Nabi tanya, kamu sudah menikah? Sudah, ternyata, gitu ya. Kemudian sekarang yang keempat, hukuman ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa hukuman zina bisa ditegakkan dengan pengakuan. Sebagaimana dengan berapa orang saksi? 4 orang saksi. Kita jadi tahu pengakuan hukumnya sama dengan sama dengan persaksian 4 orang. Yang menunjukkan mana? Di dalam hadis ini akhirnya dia dieksekusi apa enggak? Dieksekusi, dirajam. Berdasarkan pengakuan. Nah, makanya sekarang kita tahu hukum fikihnya, pengakuan sama dengan persaksian 4 orang. Baik. Sekarang kita lanjut. Halaman 8. Langsung yang kelima. Tetapi sebelum poin yang kelima, poin yang keempat tadi kita tambahkan. Ibnu Taimiyah berkata, sepanjang perjalanan sejarah hukum Islam tentang perajaman, saya belum mendapati ada eksekusi perajaman karena kesaksian 4 orang, kata Ibnu Taimiyah. Sepanjang perjalanan hukum Islam tentang perajaman yang saya jumpai, adanya eksekusi rajam itu karena pengakuan. Belum dijumpai karena kesaksian 4 orang. Yang ada selama ini karena pengakuan. Kira-kira kenapa? Karena susah dilakukan eksekusi dengan persaksian 4 orang itu susah. Karena apa yang dimaksud dengan persaksian? Apa yang dimaksud dengan persaksian? Yang dimaksud dengan persaksian adalah nyata-nyata melihat ember masuk sumur, nyata-nyata melihat batang celak masuk ke dalam wadah celak, nyata-nyata melihat, dan empat orang ini semuanya melihat. Jadi bukan sekedar curiga, itu di balik gubuk ada suara kuduk-kuduk gitu. Jadi bukan sekedar curiga. Yang dimaksud persaksian adalah nyata-nyata melihat dan dilakukan oleh 4 orang. Makanya kata Ibnu Taimiyah hampir tidak dijumpai adanya eksekusi rajam itu karena persaksian 4 orang. Yang ada selama ini karena pengakuan. Nah, kita lebarkan pembahasan. Kita tinggalkan sebentar kitab ini, lebarkan pembahasan. Misalnya ada orang berbuat zina, nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada 4 saksi. Buru-buru 4 saksi, 1 orang aja nggak ada. Jadi hanya Allah saja yang tahu. Mana yang lebih baik? Dia dengan sendirinya bertaubat kepada Allah atau datang kepada qadhi, wahai qadhi, saya telah berbuat zina, tolong rajam saya sampai mati. Mana lebih baik?
Mana yang lebih baik? Bertobat langsung kepada Allah, karena ini kan tidak ada kaitannya hak adami. Kalau mencuri, merampok, kemudian apa lagi, membunuh dan yang lainnya, itu kan hak adami. Jadi nggak bisa langsung kita tobat kepada Allah kecuali selesai urusannya. Mencuri berarti mesti mengembalikan, kan begitu. Korupsi mesti mengembalikan, ini kan hak adami, jadi langsung kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, mana lebih baik? Langsung taubat atau datang ke hakim seperti siapa ini? Ma'is datang kepada Nabi minta dirajam sampai mati. Mana yang lebih utama? Karena bapak pilih langsung bertobat. Kok nggak milih datang ke hakim untuk dirajam? Kenapa? Soalnya mati. Nah sekarang kita bicara hukum, mana yang lebih utama? Langsung bertobat kepada Allah atau datang ke qadhi untuk merajam? Jawabannya tergantung. Tergantung bagaimana. Kalau dia yakin dengan cukup bertobat kepada Allah tidak akan pernah terulang lagi perzinahan, dia yakin 100%, sudah ini yang pertama dan terakhir misalnya, gak akan terjadi lagi berzina. Ketika dia yakin, maka cukup bertobat. Tapi kalau dia tidak yakin, kenapa tidak yakin? Ya mungkin kondisinya, mungkin lingkungannya dan seterusnya. Dia tidak yakin. Kalau memang tidak yakin nantinya tidak terulangi, sebaiknya datang kepada qadhi untuk perajaman. Nah, di sini Ma'is datang kepada Nabi untuk merajam, biar urusannya selesai di dunia. Kalau diselesaikan di dunia, nanti di akhirat selesai, kan begitu. Baik. Sekarang poin yang kelima, halaman 8. Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah pengakuan cukup diucapkan sekali atau harus berulang kali sebagaimana dalam hadis ini? Jadi ada seorang datang kepada qadhi hakim. Apakah cukup mengaku sekali? Wahai hakim, saya telah berbuat zina, lalu dirajam. Ataukah pengakuannya harus berulang kali? Seperti Ma'is, ngakunya berulang kali. Nabi merengos, ya Rasulullah setelah berusaha, Nabi merengos, dikejar lagi, sampai berapa kali? 4 kali. Nah sekarang para ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang A, kita baca Mazhab Hanafi dan Hambali memandang harus ada pengulangan pengakuan sebanyak 4 kali. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang sedang kita bahas. Bagaimana dalilnya hadis yang sedang kita bahas? Apa kata mazhab Hanafi dan Hambali? Kalau cukup dengan sekali pengakuan, ketika Ma'is datang, ya Rasulullah saya telah berbuat zina, maka Nabi langsung meresponnya, kan begitu. Nabi tidak merespon, Nabi melengos. Sehingga dia kejar Nabi, ya Rasulullah setelah berbuat zina. Nabi melengos lagi, dikejar lagi. Sampai berapa kali? Sampai 4 kali baru Nabi merespon. Kamu gila? Enggak ya Rasulullah. Kamu sudah menikah? Sudah. Wahai para sahabat, rajam dia. Jadi Nabi baru merespon setelah dia melakukan pengulangan pengakuan. Maka mazhab Hanafi dan Hambali memandang pengakuan ini perlu diulang hingga 4 kali. Kalau sekali belum cukup. Hadisnya yang sedang kita bahas hadis siapa? Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sekarang yang B, mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i dan Maliki memandang pengakuannya cukup sekali. Berdasarkan hadis di bawah ini. Hadis siapa? Hadis siapa?
Abu Hurairah dikeluarkan Bukhari Muslim juga. Hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim juga. Mungkin minta tolong terjemahnya dibaca karena ini panjang, jadi langsung terjemahnya. Mohon. dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Keduanya mengatakan, sesungguhnya ada seorang Badui mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bersumpah atas nama Allah kepadamu, putuskanlah di antara kami dengan kitabullah, lalu pilihlah lawan sengketanya yang lebih faqih atau berilmu daripada laki-laki pertama, dan berujar, benar ya Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan kitabullah dan izinkanlah aku berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, katakanlah. Maka ia pun berbicara. Lanjutnya, anakku bekerja pada lelaki ini, lalu anakku berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan 100 ekor kambing dan 1 pembantu. Lalu aku bertanya kepada ahli ilmu, dan mereka memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan memutuskan perkara kalian berdua dengan kitabullah. Pembantu dan kambing dikembalikan kepadamu, anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Pergilah wahai Unais ke istri orang ini. Jika dia mengakuinya, maka rajamlah dia. Keesokan harinya Unais pergi ke istri orang tersebut. Dia pun mengakuinya, maka Rasulullah memerintahkan agar dirajam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Madhab Hanafi dan madhab Hambali yang menyatakan pengakuannya harus berulang 4 kali mendasarkan pada hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sekarang Syafi'i dan Maliki mengatakan pengakuan cukup sekali, nggak harus diulang, cukup sekali pengakuan bisa dirajam mendasarkan pada hadis Abu Hurairah juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan dua-duanya sahih. Baik, nanti kita bahas. Sekarang kita lihat hadis ini dulu. Jadi ada 2 orang. 2 orang ini datang kepada Nabi. Satu orang mengatakan ada 2 orang datang kepada Nabi. Satu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tetapkanlah hukuman Allah, putuskanlah dengan kitabullah. Kemudian yang satunya mengatakan, ya Rasulullah, putuskanlah dengan kitabullah dan izinkanlah saya berbicara. Nabi mempersilahkan, iya bicaralah kamu. Nah, orang kedua cerita, jadi kejadiannya begini ya Rasulullah. Kejadiannya begini, aku punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakiku Jejaka bekerja pada orang ini. Jadi orang ini sebagai apa? Bos, ya. Anakku lelaki Jejaka bekerja pada orang ini. Kemudian anakku itu berzina dengan istrinya. Anakku berzina dengan istrinya orang ini. Jadi berzina dengan bos wanitanya. Nah, kemudian
Kata orang-orang, anakku ini mesti dibunuh. Maka aku tebus ya Rasulullah. Aku tebus dengan 100 kambing dan budak. Gimana ya Rasulullah? Gimana ya Rasulullah? Nabi jawab, istrimu dirajam sampai mati. Karena apa? Dirajam sampai mati kenapa? Sudah menikah. Adapun anakmu kan dijaga, anakmu diasingkan, dicambuk dulu kemudian diasingkan setahun. Ambil 100 kambing milik kamu, ambil, dan ambil budakmu. Jadi bukan dengan ditebus, tetapi dicambuk dan diasingkan. Hei Unes, Nabi nyuruh sahabat namanya Unes. Unes, pergi ke istrinya orang ini, pergi, tanyakan, benar nggak kejadiannya, bahwasanya dia berzina dengan anaknya orang ini yang dijaga. Tanyakan oleh Unes. Unes pergi, disuruh Nabi untuk menemui istrinya orang ini. Kemudian laporan, dia mengakui ya Rasulullah bahwasanya dia berzina. Maka apa kata Nabi? Rajamlah dia. Nah, berapa pengakuan? Sekali pengakuan. Nah, jadi kira-kira mesti berulang 4 kali pengakuan apa cukup sekali? Lu dua-duanya lo soleh? Mana yang belakangan? Jadi sudah mulai tahu ya mana yang belakangan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Halaman 12. Yang rajih, halaman 12. Yang rajih, yang kuat, Allahu a'lam, adalah menggabungkan semua dalil yang ada. Menggabungkan semua dalil yang ada, yaitu siapa yang akalnya diragukan berarti urusannya juga diragukan, sehingga perlu 4 kali pengakuan. Dan siapa yang dipastikan akalnya sehat, maka cukup dengan sekali pengakuan. Jadi yang roji itu 2 dalil yang semuanya sahih itu bitori kotil jam'i, dengan digabungkan semuanya. Bagaimana bisa menggabungkan semuanya? Bagaimana cara menggabungkan sehingga kedua hadis tersebut diamalkan? Caranya adalah ya cukup sekali. Kalau memang pelakunya dipastikan sehat. Kalau pelakunya diragukan kesehatannya, maka butuh penegasan, sehingga perlu pengakuan 4 kali. Jadi 2 dalil ini diamalkan. Kita sampaikan, memang demikian. Di antara cara melihat hukum, apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih, loh kok bertentangan? Dan gak mungkin diambil salah satunya, karena sama-sama sahih. Caranya gimana? Kalau memungkinkan digabung, maka digabung. Bitori kotil jam'i. Kalau memang memungkinkan digabung, maka digabung. Kecuali kalau memang satunya sahih, satunya dhaif, maka yang diambil ya sahih. Nah kalau memang kenyataannya sama-sama sahih, maka kalau memang bisa digabung, digabung. Kalau digabung tidak bisa. Kalau digabung bitori kotil jami, dengan menggabungkan kedua hadis tidak bisa. Caranya bagaimana? Caranya bina dritare yang tadi kita sampaikan. Mana yang datangnya lebih dulu, mana yang datangnya belakangan. Yang datangnya belakangan sebagai nasikh, penghapus. Yang lebih dahulu sebagai mansukh, yang dihapus. Kemudian kita lihat halaman 13, waktunya sudah habis. Yang ke-13. Saya boleh Halaman 13 lagi. Saya boleh berpendapat.
Nanti dulu, selesai dulu. Oke. Biar selesai dulu. Halaman 13A. Ada hikmah dari kejadian hadis nomor 2 ini. Yang berzina siapa? Yang berzina siapa? Bukan, kita bertanya yang berzina siapa? Sahabat. Yang melakukan perzinahan siapa? Sahabat. Sementara kehidupan sahabat Allah nyatakan sebagai kehidupan apa? Kehidupan yang paling baik. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran para sahabat adalah radhiyallahu anhum. Padahal di dalam kehidupan sahabat ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri. Ini kira-kira ada hikmah apa? Ini ada pelajaran besar. Pelajaran besarnya apa? Pelajaran besarnya adalah untuk menilai suatu masyarakat adalah mana yang dominan. Kalau memang masyarakat itu dominannya adalah kebaikan, maka idealah masyarakat yang baik. Jadi jangan dikatakan, loh kok masyarakat baik sih? Oh di dalamnya lo ada orang mencuri, di dalamnya lo ada orang mencopet. Kok dikatakan masyarakat baik sih? Gak bisa. Oh keliru. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang paling baik. Meskipun di antara personnya ada yang berzina, ada yang mencuri. Nah, jadi adanya kemaksiatan yang dilakukan oleh person-person tidak lantas dijadikan patokan untuk menilai satu masyarakat. Begitu. Jadi demikian. Nah sekarang kalau individu-individu sama saja. Individu-individu, dia orang baik apa bukan? Wah dia pernah berbohong kok, wis jelek. Oh nggak boleh. Jadi cara melihatnya baik mana? Kalau dia dikenal sebagai orang yang baik, kemudian suatu ketika tergelincir pernah berbohong, jangan dilihat pernah tergelincirnya itu, tapi yang dilihat adalah yang dominan, bahwasanya dia adalah orang yang baik, maka baik. Begitu. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang kemudian kaku, keras. Wah, jangan haji Ustaz Fulan. Kenapa? Soalnya beritanya dia sampai sekarang utang belum bayar. Hanya satu kejelekan kemudian dijadikan patokan, berarti dia ustadz yang tidak baik. Oh nggak begitu. Nggak begitu. Malah kalau kita melihat akhlaknya orang-orang terdahulu, ketika kita mengetahui seseorang dikenal orang baik, kemudian suatu ketika tergelincir, maka carilah 70 alasan untuk memakluminya. Saya mengatakan dia orang yang sangat baik, tetapi kemudian dijumpai suatu ketika berbuat yang tidak semestinya, maka akhlaknya para pendahulu kita cari 70 alasan untuk memakluminya. Oh mungkin begini, oh mungkin karena begini, oh mungkin karena begini, sehingga akhirnya memakluminya sehingga hilang kebencian. Mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas orang yang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selebihnya 8 hadis dilanjutkan apa dibaca sendiri? Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.